Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Governansi Digital. Di sini kami akan menjelaskan terkait web Siakang dari Untirta. Selamat menonton. Halo semuanya, aku Kanaya. Di sini aku akan menjelaskan kira-kira apa sih itu Siakang. Nah, Siakang atau Sistem Informasi Akademik Terintegrasi merupakan platform digital yang dimiliki oleh Universitas Sutradara Tritayasa yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas akademik secara online. Nah, sistem ini tuh menjadi sarana utama bagi mahasiswa, dosen maupun pihak kampus dalam menjalankan proses administrasi perkuliahan secara lebih efektif dan efisien. Nah, melalui Siakang ini juga mahasiswa tuh dapat melakukan pengisian kartu rencana studi atau KRS, terus melihat kartu hasil studi atau KHS, mengakses jadwal kuliah, serta memperoleh berbagai informasi akademik lainnya gitu. Selain itu, dosen juga memanfaatkan sistem ini untuk menginput nilai, mengelola presensi, dan memantau perkembangan akademik mahasiswa. Dengan adanya Siakang juga, seluruh proses akademik yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah terintegrasi dalam satu sistem digital sehingga memudahkan akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan akademik di lingkungan kampus. Di sini saya Nazmi Alia akan menjelaskan terkait hubungan e-government terhadap web Siakang. Nah, sebelum masuk ke hubungannya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari web Siakang. Yang pertama, ada pengambilan mata kuliah atau KRS, kedua input nilai, ketiga registrasi mahasiswa, keempat pembayaran UKT, serta pengelolaan data akademik. Sistem ini merupakan sistem akademik terintegrasi yang berbasis web untuk mahasiswa dan dosen. Nah, apakah ini termasuk e-government? Iya, karena apa? Ini masuk ke dalam G2C, yaitu government to citizen, di mana pemerintah ke masyarakat gitu. Dalam konteks ini, perguruan tinggi negeri seperti Untirta itu bagian dari pemerintah, sedangkan mahasiswa itu warga negara atau citizen. Jadi hubungan utamanya adalah G2 government. Kenapa sih bisa masuk dalam G2C? Jadi ini merupakan pelayanan langsung ke mahasiswa, di mana mahasiswa bisa langsung isi KRS, lihat nilai, daftar ulang. Nah, itu semua dilakukan secara online tanpa datang langsung. Artinya pemerintah itu memberikan layanan publik langsung ke individu. Nah, selanjutnya ada digitalisasi layanan publik pendidikan, di mana Siakang menggantikan proses manual atau berkas atau antrian itu mempermudah akses layanan akademik kapan saja. Ciri utama e-government di sendiri itu efisiensi dan transparansi layanan publik. Nah, yang ketiga, integrasi data akademik, di mana data mahasiswa, nilai, jadwal terpusat dalam satu sistem. Nah, ini itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di mana ini menunjukkan penggunaan teknologi itu tata kelola pemerintah. Jadi website Siakang Untirta termasuk dalam e-government tipe G2C, di mana government to citizen. Karena apa? Memberikan layanan akademik langsung ke mahasiswa, mempermudah akses layanan publik pendidikan, mengintegrasi data secara digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap e-government. Nah, model e-government umum itu mencakup pada 4 tahap. Yang pertama yaitu ada information, yang kedua yaitu ada interaction, yang ketiga ada transaction, dan yang keempat yaitu ada transformation. Nah, pada aplikasi Siakang atau web Siakang itu berada di tahap transaction karena melampaui sekedar informasi dan juga interaksi, dan juga dapat memungkinkan layanan akademik itu dimulai secara langsung dan selesai dalam sistem. Nah, kenapa sih aplikasi atau web Siakang ini masuk dalam transaction? Nah, karena Siakang ini tidak hanya menyediakan informasi atau komunikasi dua arah saja, melainkan memfasilitasi proses akademik lengkap secara online seperti pengisian KRS dan registrasi UKT yang dapat selesai dalam sistem. Nah, ini juga dapat mengurangi birokrasi tatap muka, meningkatkan efisiensi, dan juga menjadikan solusi digital dividend. Nah, buktinya apa sih? Nah, pada fitur web Siakang atau aplikasi Siakang itu ada bagian KRS online. Di situ mahasiswa dapat mengisi kartu rencana studi tanpa datang ke kampus, dan juga ada pada aplikasi atau web Siakang ini bagian registrasi UKT, yang dimana itu tuh untuk generate tagihan atau pembayaran dan juga update status secara otomatis pada sistem tersebut. Nah, lalu yang ketiga di situ juga ada input nilai dan juga penjadwalan selama kuliah. Nah, pada tahap itu juga dosen input nilai secara langsung, mahasiswa akses real time. Nah, dari fitur-fitur ini itu dapat membuktikan bahwa transaksi digital penuh itu belum mencapai transformation karena integrasi sistem itu belum menyeluruh. Halo semuanya, saya Salsabila Putri Agustina. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait interface website Siakang Untirta, apakah sudah efektif atau belum. Jadi menurut saya, secara umum website Untirta sudah berjalan secara efektif, namun masih terdapat beberapa hal yang memang masih harus dipertingkatkan lagi. Jadi, fungsi utama dari website Siakang ini tentunya untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan pelayanan secara online seperti KRS,
KHS, bahan ajar, jadwal perkuliahan, dan lain sebagainya. Dan juga menu-menu yang terdapat di website Ciakang itu udah lengkap dan mudah dimengerti gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa dapat memperoleh informasi secara lengkap dan akurat gitu. Dan juga dari website Ciakang ini kita bisa mengakses layanan kapan saja gitu. Jadi mau pagi, malam, siang itu bisa diakses gitu. Namun meskipun sudah cukup efektif ya website Ciakang ini, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya yang sering banget terjadi yaitu error ya. Jadi Ciakang ini tuh sering banget error ketika situsnya ini lagi banyak banget dikunjungin sama orang-orang gitu. Jadi secara kesimpulan, interface website Ciakang ini udah cukup efektif karena tentunya udah memenuhi kebutuhan utama mahasiswa gitu. Tapi masih perlu adanya peningkatan pada kecepatan sistemnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini kita selanjutnya akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah portal akademik Ciakang Untirta ini sudah menerapkan prinsip-prinsip e-government yang dikemukakan oleh Well dan Ross dan juga peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPDE. Nah, jadi menurut Peter dan Well ini, menurut Well dan Ross, e-government itu bukan sekedar soal seberapa canggih teknologi yang dibeli, melainkan tentang hak keputusan dan juga akuntabilitas. Nah, di sini ada 4 pilar utama. Yang pertama itu teknologi harus selaras secara strategis dengan visi dan juga misi sebuah institusi. Nah, yang kedua, harus ada hak keputusan yang jelas tentang siapa yang memegang kendali teknis dan juga siapa yang mengatur kebijakan. Nah, yang ketiga, inisiatif ini tuh harus menciptakan nilai publik yang nyata. Dan yang keempat, harus ada sebuah manajemen risiko yang baik, khususnya terkait infrastruktur agar sistem tidak mudah tumbang. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Nah, di sini berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden tersebut, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB ini dikawal oleh 7 prinsip utama. Di antaranya adalah efektivitas dan efisiensi layanan. Namun yang paling krusial adalah keterpaduan dan interoperabilitas yang memiliki arti sistem ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri atau menjadi sebuah pulau aplikasi yang saling tumpang tindih. Selain itu, sistem juga wajib menjamin kesinambungan, keamanan data, serta akuntabilitas penggunanya. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi dari Well dan Ross dan juga Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, apakah portal akademik Ciakang Untirta ini sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Nah, berdasarkan hasil analisis, secara substansial Ciakang sudah menerapkannya dengan sangat baik. Dari sisi Well dan Ross, wewenangnya sudah jelas, urusan server dipegang oleh Upatik, sedangkan kebijakan nilai dan KRS ada di tangan fakultas. Nah, dari sisi peraturan presiden, prinsip keterpaduan dan efisiensi sangat terasa. Hal ini tuh jadi proses sinkronisasi UKT hingga rilis NIM ini berjalan otomatis tanpa tumpuan kertas. Nah, Ciakang juga sudah menerapkan autentikasi akun single sign-on atau SSO menggunakan email institusi yang menjamin prinsip keamanan dan akuntabilitas data akademik mahasiswa. Tetapi ada satu catatan yang menjadi evaluasi. Nah, jika kita kembali pada prinsip manajemen risiko Well dan Ross, arsitektur Ciakang ini masih memiliki tantangan pada kapasitas server. Kita semua mungkin pernah mengalami sistem yang error atau sistem down saat periode sibuk seperti pengisian KRS massal dan juga sebagainya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa mitigasi risiko operasional masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang digital divide di Indonesia. Apa sih itu digital divide? Jadi digital divide ini adalah kesenjangan dalam akses, penggunaan, dan manfaat teknologi digital di tengah masyarakat. Jadi masalah ini tuh nggak hanya berkaitan dengan adanya atau tidak adanya internet, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara efektif dan produktif. Nah, di Indonesia ini permasalahan digital divide masih terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama itu masih terdapat kesenjangan wilayah.
di mana akses internet di daerah perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan di wilayah perdesaan, seperti daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, atau kita bisa sebut tuh 3T. Yang kedua ini, keterjangkauan biaya juga masih menjadi hambatan. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat itu mampu membeli perangkat digital maupun membayar layanan internet secara rutin. Yang ketiga, literasi digital masyarakat masih belum merata. Banyak orang yang sudah menggunakan internet, tetapi pemanfaatannya itu masih terbatas untuk kebutuhan dasar dan belum maksimal seperti menggunakan kepada pendidikan, pekerjaan, atau usaha. Nah, hal itu juga kelompok rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah, lansia, pelajar di wilayah terpencil, serta UMKM juga dapat menghadapi tantangan yang lebih besar. Nah, kondisi ini itu menimbulkan berbagai dampak seperti ketimpangan dalam pendidikan, terbatasnya ekonomi digital, dan belum meratanya layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan solusi pragmatis, yaitu pemerataan infrastruktur internet, penyediaan internet dan perangkat yang lebih terjangkau, penguatan literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas. Nah, dengan hal tersebut tuh, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan merata.